Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifin. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tinjauan artikel 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, pendahuluan yang dari latar belakang dari artikel, yang kedua, ringkasan artikel, yang ketiga, pembahasan mendalam terkait artikel, yang keempat, batasan atau kekurangan dari artikel, yang kelima, opini pribadi terhadap artikel yang direview. Pendahuluan. Artikel ini ditulis oleh Hinton G. Cerf dan Robert Evan pada tahun 1974 dengan judul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Tujuan dibuat artikel ini adalah untuk memperkenalkan sebuah protokol yang mendukung berbagai sumber daya di berbagai jaringan pakai switching. Ringkasan artikel. Artikel ini membahas tentang protokol yang mendukung komunikasi dan berbagai sumber daya di antara berbagai jaringan paket switching. Protokol ini mencakup pengaturan ukuran paket yang bervariasi, penanganan kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol larian, dan pemeriksaan kesalahan dari ujung ke ujung, serta pembentukan dan pengakhiran koneksi antar proses. Pembahasan mendalam. Dalam pembahasan mendalam terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait isu protokol internetwork dan fungsi gateway. Pertama, kita akan melihat tantangan utama dalam menghubungkan jaringan pakai switching yang berbeda. Tiap jaringan memiliki metode pengalamatan, ukuran paket, dan protokol komunikasi yang berbeda, yang dapat menyulitkan proses komunikasi antar jaringan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan mekanisme yang dapat menyatukan perbedaan tersebut. Disinilah peran penting gateway sebagai antarmuka yang menghubungkan berbagai jaringan. Gateway berfungsi untuk menerjemahkan format data, mengatur ulang pengalamatan, dan menangani fragmentasi serta reassembly paket data. Dengan kata lain, gateway menyederhanakan perbedaan-perbedaan antar jaringan, memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan benar tanpa terganggu oleh perbedaan teknis yang ada di masing-masing jaringan. Gambar sebelah kiri menunjukkan contoh jaringan packet switching yang khas di mana host terhubung melalui packet switch. Sementara itu, gambar sebelah kanan mengilustrasikan tiga jaringan yang dihubungkan oleh dua gateway. Gambar ini menunjukkan bagaimana gateway berfungsi sebagai penghubung antar jaringan, memungkinkan data untuk mengalir dari satu jaringan ke jaringan lain meskipun terdapat perbedaan dalam protokol dan format data. Poin penting kedua adalah detail protokol dan implementasi. Artikel ini menguraikan beberapa komponen penting yang memungkinkan protokol ini bekerja dengan efektif. Salah satu tantangan utama dalam komunikasi antar jaringan adalah perbedaan dalam format alamat. Protokol yang diusulkan menyediakan metode untuk mengatasi perbedaan ini, memastikan bahwa alamat dari berbagai jaringan dapat diterjemahkan dan dipahami dengan benar. Cara pemformatan paket digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikirim dapat dipahami oleh semua jaringan yang terhubung. Hal ini penting untuk memastikan interoperasionalitas antar jaringan yang berbeda. Strategi buffering dan pengurutan digunakan untuk pengelolaan data yang masuk dan keluar dari jaringan. Ini memastikan bahwa data diterima dalam urutan yang benar dan membantu mengurangi kemungkinan kehilangan data. Pengaturan laju data yang dikirimkan sangat penting untuk mencegah kemacetan dan kehilangan data. Protokol ini mencakup mekanisme untuk mengontrol aliran data, memastikan bahwa data dapat ditransmisikan dengan lancar. Deteksi dan koreksi kesalahan adalah komponen kritis untuk menjaga integritas data. Protokol ini mencakup mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Selanjutnya kita akan bahas tentang fragmentasi dari assembly paket yang merupakan aspek penting dalam komunikasi data. Proses fragmentasi memecah paket data besar menjadi paket-paket kecil agar sesuai dengan batas ukuran paket jaringan yang berbeda. Ini memungkinkan data untuk melewati berbagai jaringan tanpa terhalang oleh batasan ukuran paket. Di sisi penerima, paket-paket kecil ini kemudian digabungkan kembali menjadi paket besar. Proses assembly memastikan bahwa data yang diterima utuh dan sesuai dengan data asli yang dikirimkan. Penggunaan header standar sangat penting dalam proses ini. Header Internet Network membantu menyatukan pengalamatan dan mengatasi perbedaan ukuran paket.
memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima dengan benar di seluruh jaringan yang terhubung. Gambar sebelah kanan membantu memvisualisasikan proses fragmentasi dan resembli paket, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana protokol ini bekerja dalam pengelolaan data di berbagai jaringan. Yang keempat, komunikasi tingkat proses dan pengendalian aliran. Komunikasi full duplex. Protokol ini mendukung komunikasi dua arah penuh antara proses yang berbeda di antara jaringan yang berbeda. Ini berarti proses dapat mengirimkan dan menerima data secara bersamaan dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Transmission Control Program atau TCP. TCP memainkan peran penting dalam pengelolaan segmen dan paket data. TCP memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar, menjaga integritas informasi yang ditransmisikan. Mekanisme pengendalian aliran. Pengaturan laju pengiriman data sangat penting untuk mencegah kehilangan data dan kemacetan jaringan. Protokol ini mencakup mekanisme untuk mengontrol aliran data, sehingga data dapat ditransmisikan dengan lancar dan efisien. Retransmisi dan deteksi duplikat. Protokol ini juga mencakup mekanisme untuk menangani kehilangan paket dengan cara retransmisi dan menghindari duplikasi data. Ini memastikan bahwa data yang hilang dapat dikirim ulang dan data duplikat dapat dihindari sehingga komunikasi tetap handal. Poin kelima adalah protokol tanpa koneksi dan asosiasi. Selanjutnya kita akan membahas protokol tanpa koneksi dengan asosiasi. Artikel ini memperkenalkan pendekatan yang memungkinkan komunikasi yang efisien tanpa perlu koneksi tetap. Protokol tanpa koneksi. Pendekatan ini memungkinkan komunikasi tanpa perlu membuka dan menutup koneksi secara eksplisit. Hal ini mengurangi overhead yang terkait dengan manajemen koneksi, sehingga meningkatkan efisiensi komunikasi. Asosiasi antar port dan proses. Protokol ini mengelola komunikasi dengan menetapkan asosiasi antar port dan proses tanpa perlu koneksi tetap. Ini memungkinkan proses yang berbeda untuk berkomunikasi dengan mudah tanpa perlu membuka koneksi baru setiap kali. Keandalan dan efisiensi. Dengan menerapkan kontrol aliran dan pengurutan yang ketat, protokol ini memastikan bahwa komunikasi tetap andal dan efisien. Data dapat ditransmisikan dengan benar dan dalam urutan yang tepat, meskipun tanpa koneksi tetap. Batasan dan kekurangan. Yang pertama adalah aspek teknis yang dibahas secara teoritis. Salah satu batasan utama dari artikel ini adalah bahwa beberapa aspek teknis dari implementasi protokol hanya dibahas secara teoritis. Protokol ini belum diuji dalam skala besar, sehingga masih ada ketidakpastian mengenai bagaimana protokol ini akan berfungsi dalam lingkungan nyata yang kompleks. Pengujian dalam skala besar diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keandalan protokol ini. Yang kedua, kurangnya solusi detail untuk masalah potensial. Artikel ini tidak memberikan solusi detail untuk semua masalah potensial yang mungkin muncul selama penerapan protokol. Misalnya, sinkronisasi awal antara pengirim dan penerima, serta penanganan buffering yang kompleks di gateway adalah masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam artikel ini. Ketiadaan solusi detail ini dapat menjadi tantangan saat mengimplementasikan protokol dalam situasi praktis. Yang ketiga, perlunya eksperimen dan pengujian lanjutan. Untuk menentukan parameter operasional dan mengatasi isu praktis yang mungkin muncul, diperlukan eksperimen dan pengujian lebih lanjut. Ini termasuk menentukan frekuensi dan tingkat keterlambatan paket yang tiba tidak seurutan, serta penentuan waktu timeout retransmisi yang tepat. Tanpa eksperimen dan pengujian ini, penerapan protokol dalam lingkungan nyata bisa menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat, keterbatasan dalam langkah-langkah praktis. Artikel ini juga memiliki keterbatasan dalam membahas langkah-langkah praktis dan spesifik untuk mengimplementasikan protokol dalam berbagai jenis jaringan. Penjelasan mengenai bagaimana protokol ini dapat diterapkan dalam situasi praktis masih terbatas, sehingga mungkin diperlukan panduan tambahan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Opini. Yang pertama, pengaruh besar pada perkembangan teknologi jaringan. Artikel ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teknologi jaringan. Protokol yang diusulkan oleh Saf dan Han membentuk dasar bagi protokol TCP/IP yang digunakan secara luas saat ini.
Tanpa kontribusi mereka, teknologi jaringan mungkin tidak akan seefisien dan sehandal sekarang. Yang kedua, merupakan ide-ide inovatif. Artikel ini dipenuhi dengan ide-ide inovatif yang memperlihatkan pemahaman mendalam tentang tantangan dan solusi dalam komunikasi jaringan. Konsep-konsep seperti fragmentasi dan assembly paket, penilaian aliran, dan pengelolaan kesalahan adalah beberapa contoh dari inovasi yang diperkenalkan dalam artikel ini. Yang ketiga, terdapat ide-ide yang berkualitas. Kualitas ide yang disampaikan dalam artikel ini sangat tinggi. Sastrahan tidak hanya memperkenalkan solusi untuk masalah teknis, tapi juga merancang protokol yang fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai jenis jaringan. Ini menunjukkan tingkat keahlian dan pemahaman yang mendalam dalam bidang mereka. Yang keempat, konsep yang diperkenalkan menjadi fondasi internet modern. Konsep-konsep yang diperkenalkan dalam artikel ini menjadi fondasi internet modern. Protokol TCP/IP yang dibangun berdasarkan ide-ide dari artikel ini memungkinkan operasi antar jaringan yang berbeda, yang merupakan kunci dari internet yang kita gunakan sekarang ini. Yang kelima, memiliki dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang dari artikel ini sangat signifikan. Teknologi dan protokol yang dikembangkan berdasarkan artikel ini terus digunakan dan dikembangkan hingga hari ini. Pengaruhnya dapat dilihat dalam hampir setiap aspek dari teknologi jaringan dalam internet. Demikian prestasinya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.